MG Listener, 20 tahun tepatnya pada 12 Oktober 2022, 2002, maksud saya kita diingatkan atau kita teringat di mana bom Bali 1 meledak di kawasan Legian, Kuta Bali. Tragedi tersebut bahkan menewaskan 202 orang dari WNI maupun WNA, sementara itu ratusan korban luka-luka. Korban berasal dari 21 negara berbeda. Warga negara Australia menjadi korban terbanyak dengan 88 orang, kemudian dari Indonesia 38 orang dan Inggris 28 dan kemudian WNA lainnya yang masih banyak lagi. Polda Bali pada saat itu, BNPT, kemudian Densus 88 dan beberapa perwakilan keluarga melakukan doa bersama untuk mengenang para korban peristiwa kelam bom Bali 1. Acara peringatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara sahabat yang warganya menjadi korban dalam tragedi atau kejadian bom Bali tersebut. Nah, untuk mengingatnya atau kemudian kita bisa menarik hikmah dari peristiwa tersebut, saat ini saya sudah bergabung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, Bang. Selamat pagi waktu Jakarta. Siap. Bang Nuim, bisa dibilang sekarang ini atau hari ini atau kemarin 12 Oktober adalah 20 tahun peristiwa terjadinya bom Bali 1. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya yang bisa jadi kontemplasi untuk kita kemudian maju ke depan dengan mencegah hal-hal yang bisa jadi pelajaran untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi kembali, Bang Nuim? Ya, pertama tentunya kita harus mencegah agar hal-hal seperti itu tidak terjadi kembali. Karena menewaskan 202 orang, termasuk 38 orang dari Indonesia, 88 dari Australia, 28 dari Inggris, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena terjadi di sebuah negara seperti di Indonesia yang boleh dikatakan aman, tentram, dan lain sebagainya. Ya kita belum mencapai Gemah Hari Pahlawan Janawi, tapi kan sudah ke sana. Tahu-tahu terjadi hal yang seperti ini, yang begitu dahsyat. Ya, ini kan sangat mengganggu sebenarnya karena kematian yang begitu banyak. Maka tugas utama adalah melakukan pencegahan. Alhamdulillah setelah itu memang ya terjadi bom Sarina misalnya, tapi tidaklah sedahsyat seperti yang terjadi di bom Bali. Dan satu hal barangkali, dalam kejadian di bom Bali itu kita harus mengakui bahwa seakan-akan suatu musibah, suatu malapetaka, suatu bencana seperti bom Bali itu bisa mengakrabkan kembali dua negara yang begitu berbeda dari berbagai macam budaya antara Australia dengan Indonesia. Karena sebelum itu, Iswahyudi barangkali masih ingat bahwa Presiden Megawati Soekarno Putri. Sepertinya kita terputus, namun kita akan kembali coba menghubungi. Dan MG Listener, bisa dibilang peristiwa yang terjadi di Bali di 20 tahun yang lalu itu mengejutkan. Dan seperti tadi Bang Nuim sebut bahwa itu menjadi peristiwa bom yang sangat mengejutkan ketika negara kita yang dikenal dengan keramahan, kemudian dengan keberagaman keagamaan yang bisa dibilang mampu bersatu tanpa ada isu rasial, tiba-tiba bom Bali kemudian seperti menghentakkan kita, mengingatkan kita bahwa radikalisme ternyata tumbuh subur di sekitar kita dan bahkan kemudian tren bom bunuh diri kemudian berlanjut dari situ. Kemudian ada namanya bom Sarinah, kemudian ada bom-bom lain yang sepertinya mengingatkan kita atau menampar kita bahwa radikalisme itu harus dicegah dan ketidakmampuan atau ketidaktahuan kita terhadap agama itu ternyata bisa berakibat fatal, dan ini yang membuat pemerintah saat ini juga terus memerangi radikalisme. Dan kembali kita sudah tersambung dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, maaf tadi terputus sepertinya. Bang Nuim. Iya. Siap.
Bang Nuim bisa kembali diingatkan seperti apa kedekatan Indonesia dan Australia pasca terjadinya bom Bali pada saat itu, Bang? Iya, itu karena seperti saya tadi mencoba untuk menjelaskan sedikit bahwa pada waktu itu di tataran politik ya antara Presiden Megawati Soekarno Putri dan Perdana Menteri Australia John Howard memang ada semacam sedikit korsleting lah kalau mau dikatakan. Sehingga beberapa kali John Howard mencoba untuk menelpon Megawati tapi tidak pernah diangkat dan lain sebagainya. Kemudian ketika terjadi bom Bali, di situ terbuka kembali jalinan hubungan yang menjadi tambah mesra ya. Itu biasanya kalau sudah ada kedinginan sebelumnya, apabila terjadi boleh dikatakan hubungan yang lebih baik, maka itu akan keakrabannya itu lebih hangat lagi. Jadi dalam hal ini Australia memang merasa berkepentingan. Pertama karena 88 orang warganya tewas dalam kejadian itu. Kedua karena ini merupakan kasus kemanusiaan. Sehingga Australia betul-betul turun tangan. Jadi kalau kita membaca kembali pada waktu itu, saya ingat ya bagaimana Australia itu mengirimkan pesawat untuk membawa mereka yang cedera untuk dibawa kembali ke Australia. Ada yang dibawa ke Perth, ibu kota Australia Barat. Ada yang dibawa ke Darwin yang letaknya lebih dekat dengan Bali untuk bisa ditangani di rumah-rumah sakit yang ada di Darwin dan juga rumah sakit yang ada di Perth ya, ibu kota Australia Barat. Mungkin karena waktu itu rumah sakit di Bali belum memadai, barangkali belum cukup untuk bisa menangani begitu banyak yang tewas dalam kejadian itu. Nah, di sini kita melihat bahwa kerjasama di bidang kepolisian antara Australia dengan Indonesia memang mampu untuk mengungkapkan kasus ini. Karena begini, ketika terjadi ledakan tersebut yang dahsyatnya luar biasa, ada yang mengatakan mungkin sebanding dengan 700 kilogram bahan ledak atau TNT. Ada di Indonesia misalnya seorang atau dua orang perwira tinggi TNI yang mengatakan, oh ini bukan bom biasa, ini mungkin nuklir kecil katanya. Ini mungkin nuklir kecil dan ini pelakunya tidak mungkin dari Indonesia. Ini pelakunya tentu dari luar negeri. Pada waktu itu ada pandangan atau sangkaan bahwa tudingan ini dilakukan oleh intel dari luar negeri yang ingin merusak nama Indonesia atau bagaimana lah, kira-kira begitu. Tetapi ketika Indonesia meminta bantuan kepada Australia untuk bagaimana bisa mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku ini, maka di antara yang pertama, kalau menurut yang saya ingat ya, di antara yang pertama dikirimkan oleh Australia ke Indonesia, selain tentunya polisi Australia yang memang sudah ada di Bali, bukan untuk tugas, tapi untuk untuk istirahat, karena mereka baru bertugas di Timor Timur, di Timor Leste pada waktu itu, dan mereka ke Bali untuk istirahat. Maka yang dikirim dari Australia pertama-tama itu adalah seorang ahli komputer, kabarnya. Ahli komputer dan ahli handphone, telepon genggam. Seluler. Orang ini mampu untuk dengan cepat melacak telepon dari Imam Samudra. Sehingga dia mengetahui ketika Imam Samudra akan melakukan perjalanan untuk menyeberang ke Sumatera, dia mengatakan kepada polisi bahwa Imam Samudra sekarang berada di sebuah bus ini akan membawa dia ke pelabuhan, dan dari pelabuhan dia akan berlari, maka Imam Samudra bisa langsung tertangkap. Kemudian datang polisi reserse bagian forensik. Karena pada waktu itu Polri tidak mengetahui ini mobil siapa punya, mobil dari mana. Karena tidak mengetahui bahwa rupanya mobil jenis itu, nomor chasisnya itu ada di bagian tertentu yang tidak biasa diketahui oleh Polri pada waktu itu. Begitulah ceritanya. Maka polisi Australia mengatakan, lihat, ini dia nomornya. Maka ketika dilihat nomor mobil itu, langsung diketahui mobil ini adalah mobil bekas yang dibeli oleh seorang bernama Amrozi, dan itulah tertangkapnya Amrozi dan Gufron, Umar Patek, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama yang luar biasa, karena pada waktu itu Australia boleh mengatakan mengerahkan sampai hampir 500 orang polisi, 400 di Australia untuk membantu sekiranya ada keperluan untuk melihat keterangan-keterangan yang barangkali tidak bisa diperoleh di Bali atau di Indonesia, dikirim ke Australia, maka Australia bisa memperjelasnya secara forensik dan lain sebagainya, dan hampir 100 orang bertugas di Indonesia. Dan waktu itu kabarnya Kapolri Dai Bakhtiar juga langsung memanggil I Made Mangkupastika yang waktu itu sedang berada di Papua kalau saya tidak salah, karena dia melakukan pengusutan terhadap pembunuhan
atas diri seorang pemimpin Papua, Iluai kalau tidak salah. Dia dipanggil dan dia diminta untuk memimpin kepolisian dari Indonesia bekerja sama dengan Australia. Karena apa? Karena Imam Kumadi Pastika ini pernah menikmati atau mengecam ya pendidikan kepolisian di Australia. Jadi bahasa Inggrisnya memang bagus dan memang dia salah seorang, dia katakan perwira tinggi polisi yang sangat cerdas dan lain sebagainya. Jadi bekerja sama dengan pihak Australia itu dengan mudah. Karena dia sudah mengenal kepolisian Australia, mengenal orang Australia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi kerjasama yang kebetulan inilah yang dengan cepat mengungkapkan kemudian tabir rahasia di belakang pengeboman yang terjadi di klub, di Sari Club itu. Ini menarik sekali karena seperti dikatakan tadi, sebelumnya hubungan pada tataran politik antara Australia dengan Indonesia itu agak membeku sedikit. Tetapi kemudian ini mencair, ini kemudian terjalin lagi hubungan antara Australia dengan Indonesia, yang waktu itu Australia dipimpin oleh Perdana Menteri John Howard, Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Maka terbongkarlah kejadian ini. Dan diketahui siapa di belakangnya, disebutkan Al-Jamiatul Islamiyah. Ini yang merupakan, boleh dikatakan biang kerok dari perbuatan yang barangkali bagi mereka ingin dibenarkan dari sisi pandangan agama yang sebenarnya tidak bisa diterima. Karena yang tewas dalam kejadian itu adalah orang-orang sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan apapun yang barangkali dimusuhi oleh Jamiatul Islamiyah, yaitu Jamaah Islamiyah yang waktu itu katanya bergerak di Indonesia. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden waktu itu, SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika meresmikan Tugu di Bali, dia mengutip salah satu ayat Al-Quran, antara lain mengatakan bahwa tidak dibenarkan orang itu menghilangkan nyawa. Jadi misalnya ada ayat yang mengatakan man qatala nafs bighairi nafsin aw fasidu fil ard faka'annama qatala nas jami'an. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, dan tidak disebutkan nyawa siapa dalam Al-Quran, hanya nyawa manusia. Man qatala nafs bighairi nafsin, menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran. Bukan karena orang itu telah melakukan pengerusakan dan lain sebagainya, maka seakan-akan dia telah menghilangkan nyawa seluruh kemanusiaan. Bayangkan. Waman ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, dalam ayat yang sama dikatakan seakan-akan menyelamatkan nyawa seluruh kemanusiaan. Jadi sampai 202 orang tewas, 38 dari Indonesia, 88 dari Australia dan lain sebagainya, adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dari segi agama Islam yang saya ketahui. Bisa dibilang pada saat pasca kejadian dari bom Bali, itu hubungan Indonesia dan Australia sangat dekat, terutama dalam membongkar siapa pelaku dari jaringan yang melakukan pengeboman di Pedis Club dan di Sari, di Legend. Kemudian juga bisa dibilang 12 Oktober itu kejadian, 30 Oktober sudah bisa dirilis 3 terduga pelaku pengeboman. Dan kalau saya bisa ambil atau melihat ini jadi momentum memodernisasi kepolisian Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap teknologi, sehingga mampu juga mengungkap sejumlah kasus-kasus terorisme lain yang kemudian bermunculan pasca bom Bali, Bang Nuim. Iya, kan di sini terus Australia memberikan bantuan yang cukup besar sebenarnya, dalam terutama pelatihan. Jadi tidak lagi hanya mendatangkan ahli polisi atau petugas-petugas polisi dari Indonesia ke Australia, tetapi bahkan bisa dilatih di Indonesia. Kalau saya tidak salah, telah dibuatkan tempat pelatihan dan lain sebagainya yang ikut dibiayai oleh Australia waktu itu, di bawah Menteri Luar Negerinya Alexander Downer kalau saya tidak salah. Jadi mereka kerjasama yang hebat ini kemudian terbukti lagi ketika Indonesia berhasil menangkap yang disebutkan The Bali Nine, 9 orang yang disangka akan menyeludupkan narkoba dari Bali ke Australia. Jadi atas
informasi yang dikirimkan oleh Australia ke polisi di Indonesia, ke Polri, ke 9 orang ini tertangkap dan beberapa di antaranya telah menjalani hukuman mati yang bertentangan tentunya dengan filosofi hukum di Australia yang tidak menyetujui, tidak melegalisir, tidak menerima hukuman mati, tapi ya sudah, hukuman mati di Indonesia memang masih tetap ada dalam kitab undang-undang di Indonesia, maka ya mereka harus menerima semua ini. Jadi kerjasama itu lebih ditingkatkan setelah terjadinya peristiwa bom Bali itu. Jadi kalaupun ada hikmahnya, ada manfaatnya, itu adalah kerjasama antara kedua kepolisian ini menjadi lebih akrab dan lebih intim dan lebih boleh dikatakan gesit ya, sehingga memungkinkan misalnya Australia memberikan masukan kepada Polri bahwa ini ada 9 orang Australia, ini ke 9 orang ini berbahaya karena mereka akan menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia supaya ditangkap di Indonesia. Padahal pada waktu itu kalau ditunggu, mereka bisa ditangkap di Australia dan mereka tidak akan menjalani hukuman mati karena Australia menentang secara prinsipil hukuman mati. Karena itu dianggap tidak manusiawi, karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini, Kepolisian Federal Australia masih membela tindakannya karena dikecam ya oleh di Australia. Tindakannya menyampaikan informasi kepada Polri bahwa ada 9 orang warga negara Australia di Indonesia yang akan menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia. Dan itu telah memberikan masukan kepada Polri sehingga Polri bisa menangkap ke-9 orang ini. Nah, Bang Nuim, sebelum bom Bali, bisa dibilang Bali adalah tempat atau lokasi favorit warga negara Australia untuk berlibur. Namun pasca bom Bali itu sepertinya hal tersebut berubah. Namun sekarang kan bisa dibilang sudah kembali lagi seperti dulu. Nah, fase-fase itu saya ingin dengar Bang, seperti apa proses-proses selama 20 tahun ini, kemudian bisa dibilang masyarakat atau warga Australia recovery lah untuk memilih Bali sebagai tempat liburan. Bang Nuim, di tahun 2002 bisa dibilang itu jadi momentum kelam bagi Bali, di mana tadinya Bali adalah wisata atau lokasi wisata favorit warga negara Australia. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang mulai membaik, namun bisa dibilang sebagai orang yang menetap di sana, seperti apa orang atau warga negara Australia akhirnya bisa kembali menjadikan atau memilih Bali sebagai lokasi favorit atau lokasi tempat mereka berlibur, Bang Nuim? Ini ada beberapa faktor ya, Iswahyudi, ini menarik sekali. Karena pada awalnya memang orang mengatakan, aduh, tidak berani ke Bali, kenapa? Berbahaya. Tapi kemudian banyak yang mengatakan, oh jangan, kalau kita sekarang ini tidak lagi ke Bali, itu berarti terorisme telah menang. Para teroris menang. Karena itu yang memang dituju oleh para teroris, kata mereka. Jadi kita mesti ke sana untuk menunjukkan kepada para teroris bahwa kita tidak takut kepada mereka. Ini pandangan yang positif, yang ini banyak dikumandangkan di Australia pada waktu itu. Karena memang Bali ini betul-betul merupakan nirwana lah. Maka disebutkan Pulau para dewa, kan, Pulau Dewata, the Isles of the Gods, kalau kata orang-orang Inggris. Nah, mereka suka ke Bali karena apa? Ya terus terang saja, karena memang Bali itu beda dari Australia. Tapi nomor 2 barangkali adalah lebih murah. Jauh lebih murah untuk berlibur di Bali daripada kalau mereka berlibur di Australia sendiri. Ya, bukan berarti bahwa orang Australia tidak berlibur di Australia. Mereka berlibur di Australia. Tapi kalau ada kesempatan, mereka itu ada yang sampai satu tahun paling tidak 2 kali ke Bali. Saya pernah mengenal seorang polisi. Ada polisi itu bekerja di Australia ini, kadang-kadang mereka harus bekerja sampai 2 minggu terus-menerus tanpa hari libur. Nah, tapi setelah bekerja 2 minggu terus-menerus, nanti mereka dapat libur lebih dari 10 hari misalnya. Nah, ini 10 hari dia mengatakan kepada saya, 10 hari saya libur, saya akan melakukan pekerjaan lain. Apa itu? Ya, saya nyambil katanya. Saya bekerja untuk bersihin kebun orang dan lain sebagainya, dapat uang, dan nanti berikutnya saya dapat cuti lagi, ya saya berangkat ke Bali. Jadi saya sudah berkali-kali ke Bali. Jadi lebih murah dan lebih menyenangkan karena beda kan, berlibur di tempat yang berbeda segala-galanya dari di Australia. Ya di samping itu juga kita tahu bahwa sampai-sampai ada lagu I've been to Bali too.
Itu bisa bahwa di Australia itu mengatakan, saya juga udah pernah ke Bali kok. Jadi seakan-akan sebuah orang di Australia ini pernah ke Bali. Begitulah kesan yang ingin ditimbulkan. Tapi kesan pertama yang saya kagumi dari orang Australia pada waktu itu adalah mereka mengatakan, kalau kita tidak lagi ke Bali, kalau kita misalnya pergi ke negara lain seperti tempat berlibur, misalnya ke Fiji, atau ke Honiara, atau ke Vanuatu di Pasifik, dan itu berarti kita mengatakan, oke, kaum teroris telah menang dan kami kalah. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan kita harus ke Bali terus untuk menunjukkan kepada mereka, kepada kaum teroris, bahwa kalian tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang akan membuat kami tidak mendatangi Bali. Ya, itu adalah sifat yang positif dari kebanyakan rakyat Australia pada waktu itu, walaupun ada yang mengatakan, nggak berani ke Bali, kenapa bahaya, nanti ada teroris dan lain sebagainya. Tapi yang menang itu adalah mereka yang mengatakan, oh jangan, kita harus tetap ke Bali untuk menunjukkan kepada teroris bahwa mereka tidak berhasil untuk mencegah kita, untuk membuat kita ciut, hingga kita tidak berani ke Bali. Jadi itu sikap positif yang barangkali cukup terpuji, dan tentunya bagi masyarakat di Bali, yang banyak diantaranya sangat mengandalkan teroris, turisme sebagai lahan pencarian uang, ya, itu barangkali adalah sesuatu yang membuat mereka bisa tersenyum lah setelah dilanda oleh suatu musibah, suatu malapetaka yang begitu dahsyat. Sebagai warga negara Indonesia yang menetap di Australia, apakah ada sentimen yang bisa dibilang cukup menjadi pelajaran tersendiri lah buat Bang Nuim pasca bom Bali terjadi, dan yang membuat Bang Nuim memiliki persepsi berbeda terkait peristiwa atau sikap dari warga negara Australia, Bang Nuim. Ya, mereka juga orang yang mereka yang berpikir itu mengatakan itu adalah kasuistis, itu adalah oknum. Itu bukan dilakukan oleh setiap Muslim. Jadi kalau mau dikatakan misalnya terjadi kasus-kasus keonaran, ya bisa disebutkan sebagai terorisme juga di tempat-tempat lain. Misalnya pada waktu itu juga kan masih heboh keadaan di Irlandia Utara antara penganut ajaran gereja Protestan dengan penganut ajaran gereja Katolik dan lain sebagainya, tapi tidak bisa kemudian disamaratakan bahwa ini gereja. Tidak, itu yang melakukan itu adalah oknum-oknum. Jadi orang-orang seperti Amrozi dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah oknum. Itu bukan suruhan dari agama itu. Jadi ya saya diminta waktu itu juga, kebetulan waktu kejadian saya masih di Korea waktu itu meliput Asian Games, ya. Tapi begitu kembali itu banyak juga permintaan atau undangan untuk memberikan sedikit pencerahan atau penjelasan tentang ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Yang selalu saya katakan adalah bahwa misalnya pernah Rasulullah SAW itu lagi duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba ada usungan mayat begitu. Rasulullah berdiri, mengatakan kepada yang lain, berdiri. Ada yang tidak mau. Kenapa? Itu bukan Muslim. Berdiri, kata Rasulullah. Ini manusia. Bukan jadi soal Muslim, Yahudi, Kristen, apapun, ini manusia dan dia telah selesai urusannya di dunia. Berdiri. So untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi ini yang saya jelaskan kepada mereka bahwa itu, dan mereka mengakui itu adalah kasuistis. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa terjadi misalnya tindakan terorisme yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara lain. Dan itu bisa terjadi bahkan dilakukan oleh orang-orang yang tidak kita sangka akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi hal yang seperti ini juga ada hikmahnya dalam artian memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan pandangan tentang ajaran yang kita anut, yang kita hayati, yang kita yakini, bahwa itu bukanlah ajaran suatu agama, karena membunuh ya tanpa alasan, man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa membunuh tanpa ada pembenaran, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Itu kan sangat luar biasa, dan salah satu ayat Al-Quran yang dikutip oleh Presiden SBY adalah mengenai menghilangkan nyawa manusia pada waktu itu. Bisa dibilang peristiwa 20 tahun ini kemudian juga membuka mata baik di Indonesia maupun warga negara Australia terhadap seperti apa sebenarnya Islam, atau mungkin bagi warga negara Australia seperti apa Muslim itu sebenarnya memiliki jalan hidup yang
yang bisa dibilang memang rahmatan lil alamin, bisa dibilang seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim sebagai muslim yang kemudian melakukan pemboman di Bali itu hanya oknum yang salah jalan, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim ya. Iya benar, itu sangat benar. Ya. Itu dia akan merusak. Ya. Jadi bukan hanya misalnya yang melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu bom jibaku dan itu mereka bukan hanya merusak diri mereka, keluarga mereka, sanak saudara Anda. Tapi mereka mencoba untuk merusak nama agama yang rahmatan lil alamin seperti yang Iswayudi katakan tadi. Tapi ya seperti yang saya suka mengatakan dikatakan oleh James Michener. James Michener ini penulis Amerika dan di antara karya yang sangat hebat adalah Tales of the South Pacific. Itu sangat luar biasa. James Michener itu dalam suatu tulisannya mengenai Islam the Misunderstood Religion, Islam agama yang disalahpahami, itu mengatakan bahwa coba kalian bayangkan katanya pada suatu kali Rasulullah sedang berdiri lewat seorang badui membawa seekor keledai. Rasulullah bertanya, "Fulan, ini keledai mau dibawa ke mana?" Orang Badui itu mengatakan, "Oh, saya mau bawa ke sana tuh. Di sana itu ada tukang, dia punya besi panas, nanti besi panas itu dilekatkan di muka keledai saya ini sebagai tanda bahwa ini macam KTP. Jadi ini orang tahu, oh ini keledai saya. Nanti dia akan ambil besi panas itu dilekatkan di kepala keledai ini." Itu yang branding istilahnya kalau kita lihat film-film koboi itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, nah kenapa mesti dibukanya? Itu bukanya itu paling peka. Kenapa tidak di punggungnya, di mana lebih banyak daging dan lebih banyak lemak? Mungkin tidak akan terasa terlalu sakit. Nah, oleh James Michener dikatakan, inilah cikal bakal dari apa yang disebutkan The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Suatu himpunan kerajaan yang berdiri di Inggris untuk mencegah kekejaman terhadap binatang. Ini katanya asal-muasalnya berasalnya dari agama Islam. Jadi untuk menyakiti seekor keledai saja dilarang oleh Rasulullah. Jadi dilarang dalam Islam karena Rasulullah itu bicara sebagai rasul, sebagai nabi, seperti yang dia katakan kepada sahabat. Ini perempuan ini nanti masuk neraka. Kenapa? Ya dia mengurung anak kucingnya di dalam kamar tanpa kasih makan, kasih minum. Jadi kalau kita kejam terhadap kucing, anak kucing saja kita bisa masuk neraka, bagaimana kalau kita menghilangkan nyawa yang begitu sakral? Karena seperti dikatakan juga dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam, anak cucu keturunan Adam. Dan keturunan Adam itu semua manusia, bukan hanya yang Muslim. Semua manusia itu keturunan Adam. Walaqad karamna bani Adam. Maka kami telah memuliakan anak cucu atau keturunan Nabi Adam. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus dipertimbangkan sebelum kita mencapai suatu kesimpulan tentang Islam karena perbuatan 1-2 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Muslim. Itu tidak bisa kita terima. Jadi tidak bisa dikatakan nilai setitik rusak santan sebelanga. Itu memang benar dan ini terjadi dengan perlakuan atau kelakuan orang-orang yang tidak menyadari ajaran Islam yang seperti tadi Iswahyu dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami telah mengirim engkau untuk rahmat bagi sekalian alam. Ya, kita berharap 20 tahun peristiwa bom Bali mampu kita jaga, mampu membuat kita kembali sadar seperti apa kita seharusnya saling menghormati terhadap sesama umat beragama dan seperti apa kita juga mampu memperkuat rasa toleransi dan menjaga perdamaian di dunia, bisa dibilang seperti itu karena ini kan hubungan dua negara yang bisa dibilang nggak cuma di Indonesia ataupun hanya di Australia. Bang Nuim, saya masih akan bahas satu topik yaitu terkait jelang cuaca ekstrim yang bisa dibilang diprediksi akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Namun seperti apa Indonesia dan Australia memitigasi dan kemudian mengantisipasi hal-hal tersebut, Bang Nuim, hujan lebat yang melanda New South Wales, Australia mulai mereda pada Minggu 9 Oktober, tetapi beberapa daerah masih menghadapi peringatan banjir. Layanan darurat negara bagian New South Wales mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hujan lebat selama 24 jam sebelumnya telah menyebabkan banjir. Sekitar 80 kota atau daerah tersebar di seluruh negara bagian dan termasuk
di pinggiran Sydney menghadapi peringatan banjir dan ada kekhawatiran tentang cuaca ekstrim di bulan Oktober ini. Nah, Bang Nuim, bagaimana layanan darurat di Australia memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak banjir serta antisipasi apa yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, Bang Nuim? Ya, yang dilakukan karena ini bukan hal baru ya. Boleh dikatakan selama musim dingin dan sekarang sudah masuk musim bunga. Ini hujan, tidak. Ini hari Melbourne hujan, kemarin hujan, besok dikatakan akan hujan. Dan di seluruh Australia hanya satu negara bagian, ibu kota negara bagian yang hari ini tidak diperkirakan tidak hujan. Seluruhnya hujan. Dan di negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne juga keluar peringatan. Daerah-daerah di sebelah tenggara, daerah sebelah utara itu hati-hati, siap sedia untuk menghadapi guyuran hujan yang sangat luar biasa yang akibatnya adalah menimbulkan banjir. Negara bagian New South Wales sudah dikeluarkan peringatan-peringatan bagi orang-orang di daerah-daerah tertentu untuk mengungsi. Karena sudah tidak bisa lagi ditahan, tidak ada cara untuk bisa melawan banjir. Negara bagian Tasmania dengan ibu kotanya Hobart juga diperingatkan kepada rakyat bahwa senantiasa siap sedia untuk melakukan pengungsian karena banjir yang diduga akan terjadi disebabkan oleh hujan yang terus-menerus. Jadi semua ini dikatakan adalah akibat dari yang disebutkan sebagai perubahan iklim. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan tapi tidak bisa serta-merta punya dampak atau punya hasil adalah tentunya mengurangi penggunaan apa yang disebutkan bahan bakar yang tidak terbarukan seperti batu bara, seperti minyak, seperti gas, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini misalnya di Eropa, seperti di Jerman, sudah mulai dipikirkan kembali untuk menggunakan nuklir untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena batu bara begitu berbahaya, gas dan minyak yang cukup berbahaya, kemudian juga antara lain disebabkan oleh tindakan Rusia untuk tidak mengirimkan minyak dan gas ke Eropa, ya apa boleh buat. Mereka sekarang berbalik kepada listrik, kepada nuklir. Jadi di sini dianjurkan di Australia supaya pemerintah betul-betul memikirkan dan melakukan. Jadi bukan hanya memikirkan, melakukan tindakan yang sungguh-sungguh untuk mengurangi apa yang disebutkan sebagai bahan bakar yang tidak terbarukan. Apa itu? Angin dan juga tentunya tenaga surya. Tapi kan ini makan waktu. Makanya pemerintah Australia mengatakan yang sekarang ini bahwa telah mengambil keputusan sampai tahun 2030, maka emisi akan berkurang 43%. Jadi bukan 100%, tapi 43%. Sementara itu negara-negara di Pasifik mulai sakit hati dengan Australia karena menganggap bahwa Australia sebagai salah satu negara pengekspor batu bara ikut bertanggung jawab atas terjadinya perubahan iklim. Celakanya, seperti kita lihat di Pakistan, banjir yang begitu dahsyat, sepertiga wilayah di Pakistan. Padahal katanya Pakistan itu menyumbang hanya 0,8% dalam perubahan iklim itu. Hanya 0,8%. Yang banyak menyumbangkan itu adalah negara-negara industri yang sudah maju. Jadi apa yang bisa dilakukan? Hanya pemerintah Australia barangkali bisa mengatakan, oke, kami bisa memberikan bantuan. Misalnya, ada sebuah pabrik es krim kalau saya tidak salah di negara bagian New South Wales, di Lismore. Yang kemudian pemiliknya mengatakan tidak bisa lagi, kami akan tutup dan kira-kira 170 orang karyawan-karyawatinya akan di PHK-kan. Pemerintah mengatakan jangan. Ini bantuan keuangan disampaikan kepada mereka sebesar $45 juta untuk membangun kembali pabrik yang sudah luluh lantak disebabkan oleh banjir yang sebelumnya. Jadi Iswahyudi, banjir yang terjadi tahun lalu sampai sekarang itu dampaknya masih terasa. Bahkan ada bangunan-bangunan yang masih belum selesai dari pembugaran kembali disebabkan oleh banjir tahun lalu, sekarang terkena banjir lagi. Jadi bagaimana caranya mengatasi semua ini? Banjir ini bukan hal yang, kalau kebakaran bisa disiram. Jadi apa yang dilakukan? Misalnya pemerintah negara bagian New South Wales yang ibu kotanya Sydney mengatakan bahwa salah satu bendungan mereka yang rentan terhadap banjir dan menyebabkan masalah bagi penduduk di sekitarnya, itu akan dibangun tembok setinggi 14 meter. Jadi sudah ada tembok, dan tembok ini akan dipertinggi lagi dengan pembangunan tembok setinggi 14 meter. Apakah ini nanti bisa menggungkung air agar jangan sampai melimpah keluar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dampaknya memang
untuk memastikan agar perubahan iklim dan kenaikan suhu jangan sampai melebihi 1,5 derajat Celcius di masa-masa mendatang bukanlah tugas yang mudah dan dapat dilakukan dengan hanya membalikkan tangan atau sekejap mata. Nah, kalau misalkan sekarang bisa dibilang ancaman terkait cuaca ekstrim sudah disebarkan. Apakah kemudian negara bagian kemudian mengeluarkan kebijakan yang bisa dibilang langsung diimplementasikan ke warga? Maksud saya misalkan kayak keluar hotline khusus untuk warga bila terjadi hal-hal yang terburuk itu langsung bisa menghubungi nomor tersebut atau seperti apa Bang Nuim di sana untuk mengantisipasi maksudnya kalau pembelajaran itu kita. Iswaili, ya, sekolah itu sudah ada, namanya State Emergency Service. Jadi ada yang namakan dinas darurat negara bagian. Tiap-tiap negara bagian ada. Itu kalau kita lihat nanti misalnya terjadi badai di Sydney, itu saya pernah begitu habis badai saya terbang ke Sydney itu dari pesawat saya bisa melihat begitu ratusan rumah itu atapnya sudah berganti dengan terpal. Nah, terpal ini adalah dari Dinas Pelayanan Darurat Negara Bagian. Itu ada. Kalau itu sudah ada, di tiap-tiap negara bagian itu sudah ada, dan tiap-tiap negara bagian itu cepat sekali bertindak kalau memang terjadi malapetaka. Tapi kalau nanti malapetakanya sampai sebesar ini, tidak sanggup juga. Itu Dinas Pelayanan Darurat negara bagian tidak akan sanggup. Apalagi melihat sekarang ini, habis ini tentunya akan tumbuh subur pepohonan dan musim panas. Musim panas nanti bagaimana dengan kebakaran hutan, karena banyak yang bisa terbakar. Jadi nampaknya kita hidup sebagai di zaman modern abad ke-21 ini masih belum bisa mengatakan bahwa kita akan aman dari ancaman alam. Tapi bisa dibilang bagian atau lembaga yang khusus terkait emergensi cuaca itu kemudian bekerja sama dengan tentara atau pihak-pihak lain untuk bisa mengantisipasi bila kejadian atau peristiwa yang terjadi itu bisa lebih besar dari prediksi. Seperti apa sinergitas dari lembaga-lembaga tersebut, Bang? Tentara itu siap, tetapi mesti ada permintaan dari negara bagian. Pemerintah pusat itu tidak bisa hanya mengerahkan tentara tanpa ada permintaan dari negara bagian, karena otonominya begitu rupa. Dan kadang-kadang ada negara bagian itu yang seakan-akan bukan malu lah, barangkali tidak ingin menunjukkan kepada negara bagian lain bahwa mereka tidak sanggup. Jadi kadang-kadang terlambat permintaan itu. Jadi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, baru setelah keadaan betul-betul gawat, negara bagian minta tolong kepada pemerintah pusat. Ya, kami memerlukan tentara untuk membantu kami. Jadi itu tergantung kepada negara bagian masing-masing. Jadi memang sinergitas antar lembaga tetap terjalin menghadapi sejumlah ancaman-ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu ya, Bang ya. Bang Nuim, terima kasih sudah menjadi bagian dari dialog atau bincang-bincang kita di Morning Traffic pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.